Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kelompok Sosial. Di sini saya akan membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian kelompok sosial? Dan yang kedua, bagaimana proses terbentuknya kelompok sosial? Yang ketiga, apa saja syarat dan ciri kelompok sosial? Dan yang keempat, bagaimana klasifikasi kelompok sosial? Baiklah, langsung saja. Pengertian dari kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling mendorong. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Yang kedua, proses terbentuknya kelompok sosial. Proses terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Itulah sebabnya dalam masyarakat manusia dapat dipersamakan dengan masyarakat binatang. Sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai kecenderungan atas dasar dorongan nalurinya secara biologis untuk hidup berkelompok. Ada 2 hasrat pokok yang dimiliki manusia sehingga terdorong untuk hidup berkelompok, yaitu pertama, hasrat untuk bersatu dengan manusia-manusia di sekitarnya. Yang kedua, hasrat untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya. Yang ketiga, syarat dan ciri kelompok sosial. Syarat kelompok sosial. Yang pertama, interaksi. Yang kedua, independen. Yang ketiga, stabil. Yang keempat, tujuan. Dan yang kelima, struktur. Dan keenam, persepsi. Ciri kelompok sosial. Pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain, berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlihat di dalamnya. Yang kedua, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang ketiga, adanya pengaruh norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Keempat, berlangsungnya suatu kepentingan. Dan yang kelima, adanya pergerakan yang dinamik. Yang keempat, klasifikasi kelompok sosial. Yang pertama, Gemeinschaft atau paguyuban adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Ciri-ciri kelompok paguyuban: yang pertama, terdapat ikatan batin yang kuat antar anggota. Yang kedua, hubungan antar anggota bersifat informal. Tipe paguyuban: paguyuban karena ikatan darah. Kelompok Granalius adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan hubungan sedarah. Kelompok genealogis memiliki tingkat solidaritas yang tinggi karena adanya keyakinan tentang kesamaan nenek moyang, contoh keluarga, kelompok kekerabatan. Yang kedua, Patembayan atau Gesellschaft. Patembayan adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Ciri-ciri kelompok Patembayan adalah yang pertama, hubungan antar anggota bersifat formal. Yang kedua, memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. Dan yang ketiga, memperhitungkan nilai guna. Baiklah, saya akan mengangkat salah satu contoh kasus tentang kelompok sosial yang dikaitkan dengan COVID-19. Sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Proses terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Jadi, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat berinteraksi dan berhubungan secara langsung terhadap orang lain karena takut tertular oleh virus corona atau COVID-19. Sedangkan sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai kecenderungan atas dasar dorongan nalurinya secara biologis untuk hidup berkelompok. Sementara sekarang kita dilarang untuk
berinteraksi, berhubungan secara langsung karena COVID-19. Jadi, dengan adanya COVID-19 ini membuat kita dilema karena sejak lama kita tidak berkumpul dan berinteraksi dengan orang-orang yang biasa kita temui, sehingga kita menjadi bosan karena tetap di rumah. Dan itulah sebabnya kelompok sosial tidak terjalin untuk saat ini karena adanya COVID-19. Mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.